Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Fadil, BP 171025/2009. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bioteknologi perlindungan tanaman, di mana yang merupakan tugas dari S2 saya yaitu yang termasuk ke dalam mata kuliah bioteknologi pertanian. Sebelumnya, bioteknologi sendiri yaitu ilmu yang mempelajari prinsip pemanfaatan atau penerapan makhluk hidup, baik itu bakteri, fungi, dan lain sebagainya melalui teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi agar menjadi produk yang berguna. Bioteknologi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu konvensional dan modern. Untuk bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk mengubah bentuk atau kandungan gizi produk tertentu seperti kandungan enzim. Umumnya bioteknologi konvensional dimanfaatkan untuk menghasilkan makanan. Sedangkan bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang mulai berkembang saat ditemukan struktur dan fungsi DNA. Dalam pemanfaatannya, mikroba hanya digunakan sebagai agen, namun menggunakan alat dan teknik yang modern. Kenapa bioteknologi itu penting? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dihadapkan melalui 3 hal yang dialami saat sekarang ini. Pertama yaitu masalah makanan, energi, dan kesehatan. Untuk makanan, melalui bioteknologi dapat menghasilkan makanan yang memiliki produk yang hasil yang lebih tinggi, seperti hasil yang diperoleh dari jagung akan lebih meningkat apabila diterapkannya bioteknologi pada penanamannya. Lalu untuk energi, melalui bioteknologi dapat menghasilkan bioenergi yang baru yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab permasalahan energi saat sekarang ini. Dan melalui kesehatan, produk-produk bioteknologi dapat dimanfaatkan untuk menjamin kesehatan, di mana melalui seperti contoh produk dari teknologi seperti padi golden yang dimana mengandung gizi yang lebih tinggi sehingga dapat mencukupi gizi yang ada saat sekarang sehingga dapat memenuhi kesehatan manusia. Nah, bioteknologi perlindungan tanaman sendiri merupakan bioteknologi yang dimanfaatkan untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan sehingga dapat mengatasi pengurangan hasil dan produksi tanaman. Sebagai contoh kasus, faktor virulensi dari ras 3, ras 4, dan ras 5, ras 4 dan ras 8 serta 9 dari patogen hawar daun bakteri Xanthomonas oryzae Vetiver oryzae. Melalui penelitian ini disimpulkan bahwa penurunan produksi padi nasional setiap tahunnya mencapai 50%. Salah satunya disebabkan oleh serangan dari penyakit hawar daun bakteri. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae Vetiver oryzae. Nah, menurut sistem Kozaka telah diidentifikasi 11 kelompok strain XOO dengan tingkat virulensi yang berbeda-beda. Di antara strain tersebut, kelompok strain 4 merupakan kelompok strain yang virulensinya paling tinggi. Melalui penelitian yang telah dilakukan ini, dengan menggunakan bioteknologi diperoleh bahwa bakteri patogen tanaman Xanthomonas oryzae Vetiver oryzae penyebab hawar daun bakteri padi memiliki beberapa strain. Dengan mengetahui strain ini, pengendalian patogen akan lebih mudah dilakukan. Selanjutnya, di dalam bioteknologi kita mengenal adanya DNA. DNA sendiri memiliki beberapa istilah seperti adanya replikasi DNA.
Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA pada sel. Replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel, di mana skema replikasi DNA yang terjadi yaitu yang pertama, helix DNA dibuka dengan memutuskan ikatan hidrogen antar untaian. Setiap untaian DNA bertindak sebagai template cetakan untuk mensintesis pasangan untaian DNA yang baru. Adanya banyak variasi protein yang terlibat dalam proses ini. Replikasi DNA merupakan semi-konservatif karena dapat memproduksi dua untaian DNA yang identikal. Setiap untaian terdiri dari satu untaian baru dan satu untaian lama. Selanjutnya dikenal transkripsi DNA. Dalam genetika, transkripsi adalah pembuatan RNA terutama mRNA dengan menyalin sebagian berkas DNA oleh enzim RNA polimerase. Proses transkripsi menghasilkan ARND dan ADN di dalam sel yang menjadi langkah awal sintesis protein. Selanjutnya dikenal istilah translasi. Proses translasi ini merupakan proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.